Selamat siang pemirsa, selama 5 menit ke depan Anda akan bersama saya Putri Salsa dalam acara Linjur TV membahas setiap pertemuan mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pemirsa, pada hari ini yaitu pertemuan kedua pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, yaitu tepatnya pada tanggal 4 September 2023 membahas mengenai teknik reportase. Materi yang pertama yaitu membahas apa itu berita. Berita merupakan suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik dan mengundang perhatian umum. Kedua, yaitu membahas mengenai jenis-jenis berita. Yang pertama ada stage news, yaitu mengandung 5W dan 1H. Beritanya bersifat independen, tidak ada campur tangan, sesuai dengan pandangan daripada si penulis atau si wartawan tersebut. Dan narasumbernya tidak ada kepentingan politik. Dan beritanya lurus saja. Contohnya seperti program Sapa Pagi, Liputan 6, dan Seputar Indonesia. Jadi dibawakannya serius dan fokus. Kedua yaitu soft news, merupakan berita ringan, tidak formal pembawaannya, bersifat santai, tidak harus resmi dan harus tetap disebutkan sumbernya. Contohnya berita kuliner dan wisata. Ketiga yaitu in-depth news, yaitu kejadian secara lengkap, misalnya melihat profil Kementerian Agama, jadi tidak dicari lebih dalam mengenai kejelekan-kejelekannya, misalnya program 1 jam bersama Anies Baswedan, atau profil perusahaan, profil universitas. Dan in-depth news artinya itu lengkap dan menyeluruh, jadi suatu informasi yang bisa disebarkan secara lurus saja, tanpa menyudutkan narasumbernya. Contoh programnya yaitu Kick Andy dan Hitam Putih. Yang keempat yaitu fitur news seperti storytelling dan opini, misalnya perjalanan hidup seseorang yang diliput. Dan fitur biasanya disimpan di akhir untuk melengkapi segmen saja, karena berita seriusnya sudah disampaikan di awal hingga pertengahan. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai-nilai berita. Yang pertama ada magnitude, yaitu artinya besar beritanya atau mengandung goncangan informasi. Yang kedua yaitu proximity atau terdeteksi atau sensor atau bisa disebut kepekaan, sebuah sensitivitas terhadap kejadian tersebut. Yang ketiga yaitu aktual, artinya terbaru, kekinian, masih hangat dibicarakan. Yang keempat yaitu impact, ada dampaknya. Yang kelima unusualness, yaitu keluar biasaan atau sesuatu yang tidak biasa. Yang keenam yaitu human interest atau minat, ketertarikan terhadap persoalan. Jadi kira-kira apabila berita ini di-share, dilihat orang, kira-kira mereka tertarik untuk mengikuti berita ini atau tidak. Artinya berhasil atau tidak membuat mereka tertarik dengan berita tersebut. Yang ketujuh yaitu konflik. Harus ada dua orang yang berseteru, ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kedelapan yaitu surprising, yaitu kejutan atau ada sesuatu yang tidak terduga dan ada unsur yang membuat terkejut. Yang kesembilan yaitu seks, dan yang kesepuluh adalah information atau informasi. Tentunya sebuah berita mengandung informasi. Selanjutnya yaitu syarat berita. Yang pertama itu aktual, yang kedua faktual, yang ketiga penting, dan yang keempat menarik, yang kelima seimbang, tidak memihak satu orang. Selanjutnya jenis media massanya yaitu media cetak atau koran, media cyber, dan yang ketiga media elektronik seperti TV dan radio. Pemirsa, pembahasan selanjutnya membahas apa itu isu. Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Lalu apa yang disebut dengan fakta? Fakta merupakan suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Pemirsa, berikutnya membahas mengenai cara penelitian dan dokumentasi. Yang pertama adalah wawancara, kedua yaitu foto, dan yang ketiga yaitu menulis. Macam-macam wawancara. Yang pertama ada wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, dan yang keempat wawancara kelompok. Kelima, wawancara individual. Yang keenam, wawancara terpimpin. Dan yang ketujuh, wawancara bebas. Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam pembawaan berita yaitu lafal,
volume, tempo, dan jeda dan intonasi. Sedangkan yang harus diperhatikan dalam menulis yaitu 5W 1H. What, who, when, where, why, dan how. Dan urutan yang tepatnya adalah judul, lead, tubuh berita, dan ekor. Pemirsa, pembahasan selanjutnya mengenai apa itu reportase. Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan, pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup, selain manusia, contohnya buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Suatu reportase disebut sebagai wawancara jika objek reportasenya adalah manusia. Dengan kata lain, reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber. Narasumber kemudian ditulis, dilaporkan kembali dalam bentuk berita atau produk jadi. Artinya, reportase sama dengan pelaporan dan sama dengan pemberitaan. Berkaitan erat dengan suatu kasus, kejadian, peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Media penyampaian bisa berupa media cetak atau koran, majalah, buletin, dan lain-lain, ataupun media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana reportase dilakukan? Yaitu terbagi menjadi 3 tahapan. Pertama yaitu praproduksi, kedua produksi, dan ketiga pasca produksi. Yang pertama praproduksi yaitu perencanaan liputan, yaitu segala macam aktivitas merancang, mendesain liputan jurnalistik. Yang kedua, rapat perencanaan liputan atau rapat proyeksi, dipimpin oleh penanggung jawab media. Jika dicetak, pimpinan redaksi dibantu dengan redaktur. Jika di televisi, dikepalai oleh produser dan asisten produser atau pemangku program yang bersangkutan. Tujuan dari praproduksi yang pertama yaitu menghasilkan liputan yang berkualitas, yang kedua koordinasi kebijakan redaksional, yang ketiga memberikan arahan. Dalam rapat ini ditentukan yang keempat topik yang hendak diliput, yang kelima tim atau individu job desk, yang keenam angel liputan ditentukan, yang ketujuh narasumber yang akan diwawancarai. Selanjutnya yaitu riset dan perencanaan TOR. Penentuan tema liputan, yang pertama memulai dengan isu terhangat, kedua jangan melupakan isu lampau asalkan informasi bisa selalu digali dari peristiwa tersebut. Yang ketiga materi liputan, bisa dari apapun. Nilai berita dari informasi harus lebih dipahami oleh jurnalistik untuk mengimbangi kebutuhan halayak. Yang keempat, redaktur harian, menyiapkan prediksi awal untuk menjabarkan isu-isu menarik yang nantinya dapat dibahas dalam rapat proyeksi. Selanjutnya yaitu apa itu riset. Riset adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis. Juga untuk menambah terhadap sesuatu fenomena tertentu yang akan menjadi bahan atau ide liputan. Selanjutnya yaitu manfaat riset, menambah pemahaman terhadap sebuah topik. Yang kedua, mempermudah menentukan arah dan sudut pandang peliputan. Yang ketiga, menjadi pemandu dalam memulai peliputan. Semakin dalam riset, semakin baik dalam peliputan. Selanjutnya yaitu sumber riset. Yang pertama ada internet, koran, dan majalah, materi seminar dan laporan instansi, buku, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hasil dari riset, dapat menjadi outline atau garis besar liputan, yaitu berupa latar belakang permasalahan, arah liputan, kebutuhan materi, yaitu gambar, data, visual, foto, dan lain sebagainya, juga menentukan narasumber yang diperlukan. Riset lapangan diperlukan untuk menyiasati berbagai macam ketidaksesuaian di lapangan dari prediksi sebelumnya. Yaitu tahap kedua yaitu produksi atau proses liputan. Yang pertama menembus narasumber. Apa itu narasumber? Narasumber adalah sebagai sumber berita. Narasumber dapat berasal dari berbagai kalangan yang dapat membantu melengkapi liputan.
Narasumber dapat diartikan pelaku atau orang terdekat yang dapat dimintai keterangan. Yang kedua, karakteristik narasumber. Ada yang banyak berbicara, malah balik bertanya, bahkan susah ditemui. Pahami latar belakang narasumber. Selanjutnya yaitu pakem dari proses reportase adalah psikologi, yaitu membaca berbagai macam sifat dan karakteristik narasumber. Selanjutnya yaitu ambil hati lawan bicara, sebab bagaimanapun kita membutuhkan mereka untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga yaitu cara mengejar narasumber. Yang pertama, menghubungi langsung atau buat janji lebih dulu, diutarakan maksud wawancara. Jika menolak, bujuk dengan baik. Seni berkomunikasi Anda dengan narasumber menjadi salah satu kunci. Yang kedua, menghubungi kalangan terdekat, bisa melalui istri, suami, anak, sekretaris, sahabat, ataupun rekan kerja. Bahkan supir pribadi dapat dijadikan narasumber. Selanjutnya yaitu mendatangi langsung, cari tahu keberadaannya dan datangi tempat tersebut. Yang ketiga, jika gagal, coba lagi, fokus reportase untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Tahap terakhir yaitu pasca produksi. Yang pertama, himpun semua data yang telah terkumpul dan cari sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu proses editing. Yang ketiga, evaluasi, dan yang keempat, distribusi berita. Pemirsa, sebelum menutup perjumpaan kali ini, berikut dokumentasi kegiatan pada tanggal 4 September 2023 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Demikian pemirsa, itulah tadi berita saat ini mengenai pertemuan kedua mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Putri Salsa, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.